Desa Karangpulau, salah satu desa di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, berdiri sejak tahun 1983 sebagai daerah transmigrasi. Desa ini termasuk salah satu desa berkembang di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan mayoritas masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani pekebun. Berkembangnya desa tidak lepas dari peranan pemerintah, terutama pemerintah desa. Salah satunya dengan adanya badan usaha yang telah berhasil dikembangkan oleh pemerintah desa Karangpulau. Bermodal dana desa, Pemdes Karangpulau membentuk pengurus badan usaha milik desa beserta dengan unit usahanya. Unit usaha yang paling menjanjikan unit Pertashop, bekerja sama dengan Pertamina yang telah menjadi relasi pemerintah desa, serta dengan adanya penyertaan modal 300 juta rupiah. Di awal tahun 2021 lalu, unit usaha ini terus berkembang. Tidak hanya membantu memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar jenis Pertamax, namun usaha di bidang perdagangan ini sudah dapat menghasilkan pendapatan atau omset yang cukup besar, yakni hingga 50 juta rupiah per tahun, serta menyumbang pendapatan asli desa 12 juta rupiah per bulan. Per bulan rata-rata penjualannya 27.000 liter. Di samping itu, unit usaha ini tentu memberikan manfaat lain untuk warga desa, yakni tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa. Namun bukan unit usaha ini saja yang dimiliki BUMDes Mitra Sejahtera. Pada tahun 2017 lalu, pemerintah desa juga telah menyertakan modal sebesar 150 juta rupiah untuk membangun unit usaha penyewaan tenda dan molen. Namun sangat disayangkan, dampak dari wabah pandemi COVID-19 membuat unit usaha yang lebih dahulu ada harus berhenti atau tidak dapat berjalan maksimal untuk sementara waktu. Sebab adanya berbagai pertimbangan dari berbagai kebijakan oleh pemerintah agar pandemi COVID-19 dapat diatasi. Wabarakatuh. Saya di sini selaku Direktur BUMDes Mitra Sejahtera Karangpulau. Di sini akan saya menyampaikan awal berdirinya BUMDes Mitra Sejahtera Karangpulau, yaitu pada tahun 2017 dengan modal awal 150 juta. Kemudian ada penyertaan modal yang kedua di tahun 2021 itu 300 juta. Jadi jumlah total keseluruhan untuk modal BUMDes itu 450 juta. Kemudian dari dana tersebut untuk membuat unit usaha, yang pertama yaitu sewa molen, kemudian yang kedua ada sewa tenda, terus yang selanjutnya kita membuat unit usaha lagi di tahun 2021 itu unit usaha Pertashop. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Pertamina Pulau Bae untuk mendirikan Pertashop, dan sampai saat ini alhamdulillah bisa berjalan lancar. Nama saya Aris, saya di sini selaku perangkat desa Karangpulau, yakni sebagai kepala urusan umum, yakni ditunjuk langsung oleh kepala desa Karangpulau untuk bisa membantu rekan-rekan dari BUMDes untuk mengembangkan unit-unit usahanya. Visi misi BUMDes yakni meningkatkan perekonomian kesejahteraan masyarakat desa Karangpulau melalui pengembangan usaha berbasis pelayanan dan juga perdagangan menuju desa yang lebih maju dan juga mandiri, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa Karangpulau secara umumnya. Kami mendapatkan amanah dari Bapak Kepala Desa Karangpulau, Bapak Wandi Ismoko, Sarjana Hukum, untuk bisa membantu seluruh mekanisme pekerjaan yang ada di BUMDes Mitra Sejahtera Karangpulau. Bahwasanya Bapak Kepala Desa Karangpulau sendiri memiliki cita-cita yang sangat mulia, yakni melalui sektor unit usaha yang ada di BUMDes Mitra Sejahtera Karangpulau ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Karangpulau secara terkhusus, yakni juga secara umum masyarakat di lingkungan di Desa Karangpulau. Kemudian
beberapa unit usaha yang ada di Pertasop Desa Karangpulau sudah sama-sama bisa kita lihat dan juga bisa kita gunakan unit usahanya, yakni ada unit usaha sewa tenda dan juga sewa molen. Dan juga di tahun 2021 alhamdulillah melalui dana desa dan juga bentuk kerjasama dengan Pertamina Patraniaga di Bengkulu, kita sudah bisa mendirikan satu unit usaha, yakni usaha penjualan BBM secara resmi dari Pertamina, yakni berupa Pertasop. Dalam hal perjalanannya, Pertasop sendiri sangat membantu kebutuhan suplai BBM kendaraan bermotor untuk masyarakat Desa Karangpulau. Baik dari segi harga, tentu kami BBM satu harga, Pertamax satu harga di seluruh Indonesia, kami pun menjual sama, sehingga itu pun bisa meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke SPBU untuk mendapatkan produk Pertamax, sehingga di desa sendiri itu sudah disediakan produk Pertamax yang bekerja sama dengan Pertamina dengan menyalurkan BBM kepada masyarakat yang membutuhkan. Banget sih mas, maksudnya kemarin kan seleksinya banyak juga yang mau masuk mas, karena dicari cuma 2 orang kan, habis itu seleksinya terbuka lagi, jadi saingannya banyak gitu mas, satu desa. Jadi masnya sebelumnya kerja apa? Bantu orang tua kebun aja sih. Kebun aja. Ya. Jadi sekarang punya pekerjaan tetap ya? Alhamdulillah. Bagaimana setelah bekerja di Pertasop ini? Bagaimana kondisi ekonomi, gimana kira-kira? Ya ada perubahan mas. Ada perubahan, ada pemasukan tetap. Ada pemasukan tetap. Maksudnya nggak kesana sini mas nyarinya. Ya. Harapannya ke depannya gimana mas? Harapannya ke depannya ya bisa nambah lagi lah mas unitnya gitu loh, Pertasopnya kan, biar banyak lagi yang makin banyak kawan-kawan yang kerja. Iya. Gitu ya. Karena masih banyak masyarakat yang butuh pekerjaan di sini mas. Masih banyak ya. Iya. Seiring berjalannya waktu, omset unit usaha perdagangan BBM ini menurun. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax sejak bulan Mei 2022 lalu. Kenaikan harga BBM Pertamax sangat mempengaruhi daya beli masyarakat di desa. Awalnya Pertasop ini dapat menjual 30.000 liter per bulan, saat ini hanya 8 hingga 10.000 liter per bulan. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri oleh pihak pemerintah desa, terutama para pengurus BUMDes, agar unit usaha ini dapat terus bertahan dan berkembang. Tetapi dalam berjalannya waktu tentu ada beberapa kendala dan juga beberapa hal yang perlu dievaluasi, yakni tentang merosotnya penjualan. Kita akui bersama bahwasannya selama kenaikan harga Pertamax dari harga 9.400, kemudian di bulan 5 tahun 2022 ini ada kenaikan harga menjadi Rp13.000, itu berdampak menurunnya daripada penjualan selama 1 bulan di unit usaha Pertasop sendiri. Dari 1 bulan penjualan minyak BBM ini bisa kita saksikan bahwasannya di 1 bulan itu bisa melaku minyak 27.000 liter sampai 30.000 liter per bulan. Tetapi dengan adanya kenaikan harga BBM jenis Pertamax sehingga menjadi harga Rp13.000 dari Rp30.000 per liter per bulan, sehingga kita bisa bisa menjual 8 sampai 10.000 liter per bulan. Sehingga dampak ini juga pasti membawa dampak untuk penghasilan dan juga omset dari unit usaha Pertasop sendiri. Bahwasanya yang kita gadang-gadang yakni yang paling besar menyumbangkan PADES untuk Desa Karangpulau ini yakni dari unit usaha Pertasop.
unit usaha sewa molen dan juga sewa tenda juga memberikan kontribusi yang baik untuk PADES Desa Karangpulau. Tetapi tentu nilainya jauh berbeda dengan unit usaha Pertasop. Di unit usaha Pertasop ini untuk 1 bulan bisa memberikan omset kotor yakni senilai 10-15 juta per bulan sebelum ada kenaikan harga. Tetapi dengan adanya kenaikan harga, kami ada di bulan-bulan tertentu mengalami penurunan pendapatan yang sangat luar biasa, sehingga kami tentu mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit, sehingga berdampak untuk PADES di bulan 5, 6 dan juga 7, 8 dan bulan Agustus ini adalah sangat turun signifikan. Jadi harapan kami kepada pemerintah juga untuk bisa memberikan solusi bagaimana unit-unit usaha kami di BUMDes ini bisa berjalan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk memutar otak mengendalikan situasi tersebut, agar BUMDes Mitra Sejahtera dapat terus bertahan dan berkembang. Salah satunya mempertimbangkan segala potensi penambahan unit usaha. Namun hal tersebut tidak mudah, penambahan unit usaha tentu juga memerlukan penyertaan modal yang tidak sedikit. Kami mendapatkan tawaran dari Pertasop, melalui Pertasop dari Pertamina Bengkulu, bahwasanya kami diberikan fasilitas untuk bisa menjual produk-produk Pertamina, yaitu dari bentuknya oli dan juga gas, dan juga ada juga untuk fasilitas-fasilitas lainnya seperti nitrogen dan lain sebagainya. Kami juga difasilitasi oleh Pertamina. Tetapi melihat penjualan kami yang sudah semakin menurun, maka kami juga mengharapkan solusi terbaik sehingga pendapatan daripada unit usaha Pertasop kami ini bisa naik dan juga bisa tentu juga bisa menghasilkan pendapatan asli desa yang lebih baik juga, yang sesuai dengan seperti ini. Untuk penyertaan modal di unit usaha pelumas Pertamina ini dengan angka kisaran 50 juta kami sudah bisa berjalan. Untuk support produknya, rak dan lain sebagainya, dan juga unit usahanya, dan juga produk-produk Pertamina lainnya, dengan 50 juta insya Allah sudah bisa berjalan. Tetapi untuk gas sendiri membutuhkan modal, yakni yang pertama untuk pembelian tabung gas sendiri. Untuk yang kita jual adalah dengan catatan yang kita jual adalah produk non subsidi. Jadi yang kita jual adalah ketika BBM kita jual adalah Pertamax dan juga Dex kalau nanti untuk yang di solar. Kemudian kalau yang untuk gas itu adalah gas swing dan juga gas yang 12 kilo. Dan juga kalau yang untuk oli kita juga ada oli asli dari Pertamina, itu membutuhkan sekitar 50 juta. Kemudian yang untuk unit usaha gas itu kurang lebih di angka sekitar 100 jutaan untuk penyertaan modal BUMDesnya agar bisa berjalan unit usahanya. Berarti kita membutuhkan modal sekitar 200 jutaan lagi seperti itu, Mas? Iya, untuk keseluruhan, total keseluruhannya untuk penyertaannya sekitar 200 juta. Kita sudah bisa membuka unit usaha, yakni pelumas Pertamina dan juga gas dari LPG dari Pertamina. Tentunya dengan banyak unit usaha, banyak juga tenaga kerja yang kita rekrut lagi. Itu yang kita harapkan. Dengan adanya unit usaha baru, harapan kita beberapa tenaga kerja yang ada di Desa Karangpulau utamanya itu akan kita serap dan juga kita berdayakan, sehingga kita juga secara tidak langsung membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Karangpulau. Modal BUMDes harapan kita kan bukan hanya berasal dari atau bersumber dari dana desa. Harapan kita dari pemerintah, ada mungkin dinas-dinas terkait yang mempunyai anggaran, mau kita ada yang bisa disalurkan untuk pengembangan BUMDes kami. Mungkin nanti depan kami akan mencoba
melalui pengajuan proposal dan lain sebagainya ke dinas terkait, terutama di DPMD baik kabupaten maupun yang di dinas provinsi. Seperti diketahui saat ini sumber anggaran mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah hingga desa masih tersendat dengan adanya biaya yang harus ditanggung untuk penanganan pandemi COVID-19. Tentu saja hal ini membuat pemerintah desa Karangpulau berharap adanya support anggaran dari berbagai pihak demi mendukung berkembangnya BUMDes Mitra Sejahtera. Namun demikian, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membawa angin segar bagi pemerintah desa dan pengurus BUMDes Mitra Sejahtera. Tahun 2017, cuman usahanya kan baru sebatas tarup sama molen. Ya perjalanannya kalau tarup sama molen, ya itu kan perputarannya sangat kecil. Walaupun menghasilkan, tapi kan belum sesuai dengan harapan. Dan alhamdulillah untuk tahun 2020 kemarin kita menyertakan modal kembali untuk penguatan modal BUMDes yang unit usahanya adalah di bidang migas, bermitra dengan Pertamina dalam bentuk usaha Pertasop. Dan alhamdulillah dari perjalanan di tahun 2022 kemarin sudah mampu menghasilkan keuntungan, baik itu yang dikembalikan ke modal dan juga diberikan untuk pendapatan asli desa atau PADes, yang walaupun mungkin jumlahnya belum seperti yang kita harapkan, tapi sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh desa. Ya, kalau kita berharap dari dana desa, kita berharap memang bisa. Teman-teman, kita menunggu dari program-program yang ada di desa yang kemarin tertunda karena COVID, itu juga ditunggu masyarakat untuk bisa terrealisasi. Makanya dengan adanya wabah kemarin juga menghambat program-program yang lain. Terus seperti itu. Tahun ini BUMDes Mitra Sejahtera menjadi salah satu desa atau BUMDes yang terpilih untuk mengikuti Lomba BUMDes tahun 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Berbagai hal yang ada di dalam BUMDes Mitra Sejahtera ini tentu saja akan menjadi bentuk penilaian sekaligus evaluasi oleh pihak pemerintah Provinsi Bengkulu. Tentu saja menjadi juara bukan hal yang paling utama, namun bentuk perhatian, bimbingan, dan segala masukan positif dari Pemprov Bengkulu sebagai wadah untuk dapat membina BUMDes agar lebih baik ke depannya. Hal inilah yang menjadi apresiasi dari pemerintah desa Karangpulau. Yang di provinsi setelah sampai ke desa Karangpulau, kita lihat BUMDesnya, Unit Sejahtera ini dia punya potensi, itu salah satunya jual Pertasop ini. Karena lingkungan sangat-sangat mendukung. Karena dengan jumlah KK 1000-an lebih, dengan jumlah jiwa 3.000 lebih ya. Dengan jumlah masyarakat yang besar potensi. Karena
dari informasi ini satu rumah aja sudah punya kendaraan satu atau dua punya kendaraan. Jadi ini salah satu faktor pendukung mereka kerja Pertasop ini. Ya, salah satu ini. Walaupun mereka juga ada dikatakan ada sewa tenda, dia punya 2 unit, dan juga mereka ada satu usaha sewa molen. Itu kan juga besar potensi untuk pengembangan masyarakat desanya. Itu. Hal-hal yang perlu dievaluasi apa nih Pak? Dari hasil kita lihat, salah satunya itu satu kesepakatan bagi mereka. Kesepakatan yang harus dibagikan ke masyarakat dan juga kesejahteraan pengurusnya harus diperhatikan. Karena pengurus kalau tanpa perhatian dari kepala desa, mereka tidak kerjakan hal serius. Tapi kalau ada kepercayaan khusus untuk pengurus BUMDes, tidak satu kelebihan dari kepala desa untuk memperhatikan mereka supaya mereka kerja lebih serius lagi. Itu sebenarnya itu pendapatan mereka. Kalau dari manajemennya gimana Pak? Alhamdulillah untuk pengaturan pembagian usaha, pembagian unit usahanya ada, tapi penunjukannya belum. SK penunjukan untuk pengelolanya belum mereka buat. Jadi kami sarankan mereka buat. Jadi setiap tugas yang diberikan untuk mengelola ini siapa? Jadi ada tanggung jawab lah dari setiap pengurus itu. Harapan kami dari tim PMD ya, harapan kita kepala desa ada perhatian khusus lah untuk BUMDes, karena kita kan tidak tahu sampai di mana dana desa terus ada. Jadi kalau BUMDesnya maju berkembang, salah satu untuk PAD desa ini BUMDes inilah yang harus dikembangkan. Penyertaan modal kan tidak hanya dari dana desa Pak, bisa dari kementerian, kita bisa memfasilitasi Pak. Kalau dari kementerian itu mereka bisa langsung berdasarkan potensi mereka. Ya. Kita lihat mereka ngajukan langsung ke kementerian melalui kita, nanti kita ke kementerian. Biasa mereka langsung ke kementerian untuk mendapatkan itu. Jadi ada kriteria sendiri dari kementerian untuk mereka dapat bantuan itu. Dana dari provinsi Pak ada Pak untuk support BUMDes? Sekarang belum ada. Belum ada Pak ya? Tapi kita siap untuk menyupport Pak ya? Insya Allah kita salah satu nyoba kita ini untuk ada perhatian kita untuk lomba ini. Yang mereka BUMDes yang sudah berhasil akan kita kasih support atau pembinaan itu mereka juara nanti. Walaupun tidak juara, paling tidak mendapatkan ilmu Pak ya? Ya itu, tadi kan kita bukan menilai aja kan, kita kasih mereka pembinaan itu. Di mana harus dilakukan kegiatannya, di mana sebaiknya yang harus ditingkatkan, yang harus dirubah. Dari apa yang sudah disampaikan oleh tim penilai dari Dinas Provinsi, itu jadi acuan kami ke depan terkait dengan tadi permodalan. Beliau juga menyampaikan nanti mungkin peluang-peluang usaha bermitra dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Terus terkait dengan modal-modal yang lain, kita juga akan berupaya nanti dengan bersinergi dengan BPD sehingga nanti bisa kembali mengoptimalkan dari program-program yang hari ini belum maksimal. Semua berharap semoga BUMDes Mitra Sejahtera ini dapat terus berkembang demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Desa Karangpulau.
Bumdes Mitra Sejahtera Karangpulau Jaya. Bumdes Mitra Sejahtera Karangpulau Camtoa. Desa Sukamulya salah satu desa tertinggal yang ada di Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Desa Sukamulya merupakan pemekaran dari Desa Girimulya sejak tahun 2010 lalu. Dengan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani pekebun. Masih berstatus desa tertinggal, sudah semestinya pihak pemerintah desa dapat menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang dapat mesejahterakan Desa Sukamulya dengan otonominya sendiri. Salah satu inovasi yang menjadi hal wajib ada yakni membentuk badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa merupakan suatu usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang kemudian dilimpahkan kepada pihak ketiga dengan membentuk para pengurus badan usaha. Pemerintah desa dan pengurus badan usaha dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan badan usaha milik desa itu sendiri
juga harus ditetapkan dengan peraturan desa agar dapat terkoordinir dengan baik dan maksimal. Desa Sukamulya sendiri sejatinya telah membentuk badan usaha beserta pengurus di tahun 2019 lalu dan diberi nama Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sejahtera. Namun sangat disayangkan akibat pandemi COVID-19, penyertaan modal belum dapat direalisasikan oleh pemerintah desa karena anggaran yang diprioritaskan guna penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19. Sukamulya, Kecamatan Girimulya, yang mana untuk desa Sukamulya ini yaitu pemekaran dari desa Girimulya, Kecamatan Girimulya, yaitu pemekarannya di tahun 2010. Untuk masyarakat desa Sukamulya, mayoritasnya itu petani, yaitu petani sawit dan petani karet. BOMDes Desa Sukamulya yaitu terbentuknya yaitu di 2019. Tapi untuk BOMDes ini belum berjalan, boleh dikatakan belum berjalan, yaitu untuk dananya pun belum disalurkan. Direncanakan kemarin apa, Bu, unit usahanya? Kemarin direncanakan yaitu ada kolam, ada air kemasan. Oh gitu. Direncanakan di tahun 2019 itu, Bu, ya? Ya, di 2019. Apa, Bu, penyebabnya sampai BOMDesnya belum berjalan, Bu? Karena begini, Nak, kalau untuk BOMDes ini terdiri dari terbentuknya 2019. Itu untuk pembentukan BOMDes itu masih masa jabatan PGS. Setelah itu 2019 di bulan 10 itu baru terbentuknya yaitu Kades, yaitu saya selaku Kadesnya, yaitu di 2019 bulan 10. Semenjak saya menjabat sebagai Kades, yaitu terkendala dari yang namanya sekarang itu virus corona. Virus corona, dari sana mungkin untuk anggaran itu banyak untuk pemangkasan. Banyak dialihkan untuk pengendalian COVID. Banyak dialihkan untuk COVID, Pak. Kondisi ini perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Bengkulu, terutama leading sektor terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perlunya dorongan dan dukungan agar pemerintah Desa Sukamulya dapat kembali menciptakan inovasi.
agar salah satu desa tertinggal ini dapat berkembang dan masyarakat Desa Sukamulya dapat sejahtera secara mandiri. Koordinator BUMDes Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta rombongan yang berkunjung langsung ke Desa Sukamulya memberikan dukungan moral serta memberikan arahan dan binaan. Bagaimana agar desa ini ke depan dapat maju dengan menciptakan badan usaha yang dikelola dengan baik. Usamam selaku ketua rombongan mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala desa dan perangkat yang ada, di desa ini memiliki berbagai potensi yang semestinya dapat dikembangkan, mulai dari sektor perkebunan hingga pemanfaatan sumber air bersih. Desa Sukamulya ini mereka punya potensi ya. Dari lingkungan sendiri mereka punya lahan yang dikuasai oleh masyarakat desa, itu ada sawit dan karet. Ini salah satu potensi mereka untuk buat usaha BUMDes, itu mereka bisa menjual saprodi, dan itu pupuk atau racun untuk tanaman. Jadi kalau dilihat dari luas ya cukup luas dari kondisi desa ini. Jadi mereka usaha itu salah satunya untuk dimanfaatkan. Terus bagaimana Pak kondisi BUMDes yang katanya sudah dibentuk dari 2019 ini Pak? Setelah dilakukan peninjauannya apa Pak? Ya, namanya mereka buat awal itu tahun 2019. Nah, kalau kita lihat dari awal untuk pergerakannya mereka belum ada. Ya, belum ada satu usaha yang mereka lakukan. Karena mereka bentuk tahun 2019, tahun 2020 ada wabah kita. Jadi dari desa itu belum sempat untuk menetap modal ke BUMDes. Kendala itu salah satunya. Bustama memaparkan berbagai hal agar BUMDes dapat berkembang. Hal ini bukan saja berlaku di Desa Sukamulya, namun juga dapat dilakukan oleh setiap pemerintahan desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain menggali potensi, optimalisasi penggunaan dana desa merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi lokal masyarakat menjadi usaha yang kreatif dan berdaya saing di pasaran. Peluang muatan lokal baik itu kebudayaan, hasil bumi setempat, lokasi potensi pariwisata, sampai pada pemanfaatan teknologi di era digital saat ini. Agar suatu BUMDes dapat berkembang, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni partisipatif dan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa. Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat harus menjadi kebutuhan dasar dan awal agar masyarakat desa bisa mengetahui secara detail mengenai program BUMDes tersebut. Asas demokrasi harus bertumbuh mulai dari peran partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan gagasan mengenai BUMDes itu sendiri. Kemudian pemerintah desa harus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki jenis usaha di lingkungan desanya. Karena pendataan ini akan menjadi kekuatan internal yang dimiliki di desa. Selain pendataan usaha di desa juga harus ada pendataan potensi lokal. Dapat berupa kekayaan sumber daya alam yang ada, baik di sektor pertanian, peternakan, keindahan alam di desa tersebut. Sehingga diskusi penentuan jenis usaha yang dibangun di BUMDes harus bisa mengangkat perekonomian di lingkungan desa.
Kemudian terhadap BUMDes yang telah didirikan dan dijalankan, pemerintah desa juga dituntut untuk terus melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes. Prinsip belajar tentunya harus berkelanjutan dan tanpa henti. Jika demikian, maka BUMDes perlu selalu mengupdate ilmu dan keterampilan setiap pengurus BUMDes. Lalu peningkatan kapasitas ke pemerintah desa juga dirasa perlu. Peningkatan kapasitas yang dimaksud diantaranya sosialisasi, training of trainer bagi setiap pengurus dan anggota. Jika hal tersebut rutin dilaksanakan, maka setiap pelaku bisnis di desa akan terus bertambah. Peningkatan keterampilan di sektor usaha desa tentu menjadi hal utama. Bimbingan teknis dari pemerintah daerah dan pendamping desa dan pemerintah pusat menjadi hal utama karena menyegarkan ilmu dan keterampilan adalah bagian dari follow-up berkelanjut setelah BUMDes berdiri. Himbauan kami dari Dinas Komisi ada perhatian dari perangkat desa dan kepala desa yang memperhatikan pengurus BUMDes dan juga pengurusnya bisa membaca potensi desanya. Karena tanpa mempelajari atau melihat potensi desa, pengurus tidak akan bisa bergerak. Apa yang mereka lakukan, tapi misalkan ada potensinya ada, potensinya akan juga diberikan supaya ada kegiatan atau misalnya yang dilakukan oleh pengurus. Ditambahkan Bustamam, jika BUMDes telah berjalan dengan baik, maka diperlukan lagi berbagai langkah agar BUMDes dapat bertahan. Di antaranya membangun jejaring, mengatur alur manajemen BUMDes yang terarah, dan menjalin komunikasi serta sinergitas yang baik antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, BPD, dan masyarakat yang ada di desa. Itu berdasarkan potensi mereka, bisa melihat peluang. Jadi kejadian pengurus itu yang diharapkan. Mereka bisa melihat apa yang diharapkan oleh masyarakat, potensi apa yang bisa digali, apa yang bisa untuk meningkatkan PRS desa itu. Mereka bisa baca, melihat situasi tersebut. Kalau mereka tidak bisa membaca itu, mereka tidak akan bisa bergerak. Tidak bisa membuat peluang baru atau menciptakan meningkatkan peluang yang ada, mereka tidak bisa bergerak tanpa mengkaji itu. Tapi yang pasti BUMDes ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, Pak, ya? Enggak, BUMDes ini adalah bukan untuk pribadi atau kelompok, enggak. BUMDes ini adalah untuk kebersamaan warga masyarakat desa. Jadi majunya BUMDes itu bukan oleh mereka, pengurus BUMDes, kepala desa, BPD, dan masyarakat. Tanpa dukungan faktor itu mereka tidak akan bergerak.
Berbagai binaan dan arah sudah diterima oleh pemerintah desa Sukamulya. Hal ini tentu akan menjadi dasar evaluasi pemerintah desa Sukamulya agar desa Sukamulya dapat berani memulai program kerja BUMDes di desa. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa. Tadi kami telah dikunjungi dari DPMD Provinsi dan DPMD Kabupaten, yaitu kami selaku pemerintah desa ibaratnya banyak mengucapkan terima kasih atas masukannya, yang mana kiranya kami belum paham, kami bisa menjadi paham. Contohnya tadi kami bisa dipanyakan terima kasih karena kalau kemarin sebenarnya BUMDes itu tidak bisa untuk diberikan berupa kebun. Untuk sekarang tadi dipaparkan oleh Bapak Kades DPMD Provinsi, sebenarnya untuk beli kebun itu bisa, tapi kebun yang sudah menghasilkan. Tapi dia pesan tadi, kalau untuk beli kebun itu tidak bisa dibuat misalnya gedung atau yang lainnya.